biasa saat Ya ini. Yesus. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan turun atas kehidupan kami saat ini Tuhan, memenuhi kami semua Tuhan. Amin, amin. Mari Roh Kudus bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu, bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, Yesus. mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Engkau Tuhan. Amin, amin. Kami mau siap memuji memuliakan Engkau. Kami mau Tuhan, Tuhan beri kami kekuatan, Amin. keberanian di dalam kami menghampiri tata kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami percaya hadirat Tuhan nyata bagi kami. Amin, amin. Engkau sudah menguasai kami semua, terlebih hamba-Mu, Ya Yesus. hamba-Mu yang WL. Kami Yesus. percaya boleh membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau memenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, Ya, Yesus. kami percaya kuasa Allah yang dahsyat, yang luar biasa sudah Amin. menaungi Amin. kami, Amin. sehingga kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus, Yesus. kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan nama-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Allah yang setia. Kami memuji-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau setia dalam setiap kehidupan kami, baik apapun kondisi hidup kami. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Allah yang mulia, Allah yang setia ada bersama dengan kami pagi hari di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, karena memang Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, yang layak menerima semuanya itu Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat, ada semangat? Semangat. Sukacita Tuhan pagi ini ada bagi kita semua yang ada. Kita patut bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Dan kita percaya pagi hari ini, saya katakan tadi, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, apapun kondisi hidup kita, kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu? Kalau percaya katakan kanan kiri sambil tersenyum, hatiku percaya. Berikan senyum itu.
Boleh katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Oh, Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran, Kaulah benaran, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam setiap kehidupan kita yang ada. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Penolong yang setia, yang senantiasa menolong kehidupan kita semua yang ada. Oleh karena itu, apapun kondisinya hidup kita, apapun masalah persoalan hidup kita saat pagi hari ini, kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena Dialah penolong yang sungguh-sungguh setia dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Penolong yang setia. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku
setiap firman yang akan dibentangkan menjadikan berkat, menjadikan penolong bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, Kau berkati Tuhan Ibu Gembala yang akan membawakan kami dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib, kiranya Tuhan bertata berkuasa atasnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini mungkin jemaat lihat ada bantuan cukup banyak tenaga untuk saya berada di depan jemaat Tuhan karena ketepatan Natal sekolah minggu di belakang jam yang sama, dan Ibu Selvi tidak dapat hadir karena ada keperluan dengan anaknya. Kemudian Ibu Gembala sampaikan firman Tuhan, mendapat tugas dari pengurus sekolah minggu, dan anak saya Angel bermain musik. Kemudian anak saya Kia jadi fotografernya. Jadi semuanya kerja di belakang sampai saya tidak dipersiapkan untuk saya bisa pakai mic ini tadi. Sampai Pak Catur harus dadakan untuk boleh memakaikannya. Selamat Natal. Ini kan bulan Desember, jadi Natalnya nggak harus tanggal 25, walaupun sebenarnya Natal itu benar-benar tanggal 25, tapi kebanyakan sekarang orang dari tanggal 1 Desember sudah perayaan Natal di mana-mana begitu ya, karena ada pas tanggal 25 mereka pulang kampung sehingga mereka ambil waktu-waktu yang ada. Puji Tuhan, baik semua. Iya, saya ini kedinginan ya. Bisa nggak kipas ini dimatikan bagian depan? Saya lagi kedinginan, saya lagi kurang baik kondisinya dengan kondisi gemetaran saya ini. Tapi saya mendapat tugas dari Ibu Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi ini berbicara tentang berhasil karena Tuhan. Berhasil karena Tuhan. Tentu setiap kita di dalam mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing, entah sebagai seorang pelajar, mahasiswa, pekerja maupun hamba Tuhan, ya apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kita ingin hasilnya baik. Kita ingin berhasil. Anak-anak kita yang bersekolah juga, mereka ingin menunjukkan hasil yang baik terhadap orang tuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Demikian juga yang bekerja dan yang melayani. Nah, siapapun kita menginginkan keberhasilan dalam hidup. Kalau saya katakan berhasil karena Tuhan, berarti ada enggak orang berhasil tidak karena Tuhan? Ada. Berarti karena siapa dong? Nah, karena sesuatu dan lain hal. Iya, bisa jadi itu. Saya mengingat, apa itu masih diingat yang lainnya, itu ada sebuah film judulnya Mission Impossible. Ya, misi yang mustahil, misi yang nggak mungkin begitu. Tapi itu nggak masuk akal. Tapi
zaman saya ini banyak orang menggandrungi film itu. Rasanya ditunggu-tunggu tayangannya. Terkadang orang masuk akal ini. Angkatan siapa yang masih pernah melihat itu? Coba angkat tangan dulu. Oh, yang lain enggak ya. Bu Lestari zaman beda sudah zamannya. Ya. Walaupun mungkin dulu ada orang-orang yang harus mendayo ke tetangganya untuk lihat televisi. Nah, misi yang mustahil, misi yang tidak mungkin dikerjakan, itulah. Nah, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, supaya kita belajar dari firman Tuhan saat pagi ini, yaitu yang terdapat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 40. Tolong Pak Andi bacakan. Iya. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 40 menceritakan tentang adanya sebuah dialog atau pembicaraan antara Tuhan dengan hamba. Siapakah Tuhan yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud adalah Abraham. Abraham mempunyai hamba yang bernama Eliezer. Jadi Eliezer ini adalah orang kepercayaan daripada Abraham untuk menjadi pengawas dalam rumah tangganya. Kemudian pada saat itu bersumpahlah Abraham memanggil Eliezer dengan berkata demikian, Eliezer, bersumpah kamu dengan saya ya, tolong carikan istri buat anak saya. Siapa anaknya Abraham? Ayo, Ishak. Tapi bukan perempuan Kanaan, karena pada saat itu Abraham tinggal di Kanaan. Dan syaratnya selanjutnya adalah jangan bawa anak saya Ishak. Jadi pergi kamu, jangan bawa anak saya. Ya. Kemudian bahwa Allah atau malaikat Tuhan yang saya hidup di hadapannya akan menyertai engkau, menjadikan engkau berhasil. Ini sebuah misi bagi Eliezer. Pergilah kamu ke kampung keluarga saya yang bernama Padan Aram. Padan Aram itu ada di Mesopotamia. Nah, Eliezer berangkat, tapi dia nggak tahu wilayah itu. Eliezer juga belum pernah bertemu dengan keluarga Abraham. Eliezer juga belum pernah berjalan ke daerah sana. Tapi dia menerima satu misi daripada Abraham untuk dia kerjakan. Dan dalam kisah firman Tuhan menceritakan bahwa Eliezer itu seorang yang cinta Tuhan, sama dengan Abraham. Maka tentu dalam perjalanan yang dia tempuh, dia tetap berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga dia berkata dalam perjalanannya, apabila aku ke sana, Engkau Tuhan yang menyertai aku, Engkau Tuhan yang membuat aku berhasil, seperti yang diperkatakan oleh Tuanku atau hambamu Abraham. Maka tibalah dia di sebuah tempat
yang itu termasuk wilayah Padan Aram. Di situ ada sebuah perigi. Tahu perigi? Anak cantik? Apa itu perigi? Ayo noni yang 3 ini dong. Apa nak? Sumur ya. Jadi sumur. Nah, kemudian di sana ada banyak wanita-wanita cantik. Sedang apa kira-kira? Hah? Ambil air ya, bukan sedang mandi-mandi ya. Nah, ambil air. Saya ingat pada zaman saya masih SD, kami itu ambil air itu harus ke lembah. Jadi itu ada tangga-tangga terbuat yang dari tanah itu, tangga berapa tangga itu harus ke bawah dan mengambil air dari lembah, menaruh air itu baknya di kepala, mengangkatnya ke atas begitu. Karena kok di tangan kanan kanan kiri tidak kuat begitu. Itu zaman saya waktu SD. Karena kami memang keluarga guru, kemudian pada saatnya pindah tugas, walaupun wilayah yang tidak enak harus dijalani begitu. Nah, ini gadis-gadis ini pada ambil air. Lalu Eliezer berkata, betul kan? Siapa bilang? Nama siapa hambanya? Hah? Siapa nama hambanya? Iya. Jadi berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira di antara perempuan-perempuan ini ada yang mau memiringkan buyungnya, disebut buyungnya, kemudian menuangkannya kepada aku untuk kuminum dan menuangkannya kepada unta-unta kami ini, maka kepada dialah aku akan memberi, yaitu gelang dan anting-anting. Tapi pada zaman itu anting-antingnya nggak taruh di kuping loh, berarti tren yo. Anting-antingnya kira-kira taruh mana ya? Hidung. Jadi kalau misalnya Bu Kristen ini taruh di hidung, jangan dilarang-larang. Itu zaman dulu. Jangan katakan mamanya Dito ini metal sekali, tidak. Jadi kalau mau pakai, ada orang pakai di hidung pun anggap aja lah dia hidup zaman dahulu. Ya, tapi kita harus kembali perjanjian lama. Bahkan kalau bisa kepala kita harus ditudungi, ya, biar tidak rambutmu berkepang-kepang, si macem-macem kan gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita melewati Eliezer yang ada. Lalu Eliezer berkata kepada perempuan ini, "Hai anak gadis, bolehkah aku minta air dan tuangkanlah buyungmu?" Lalu yang gadis ini tidak hanya mendengar itu, dia menyampaikan sesuatu dari hatinya. Dia berkata gini, tidak hanya Tuhan yang saya akan berikan air ini, tapi saya akan memberikan air ini juga buat unta-unta Tuhan. Di situ Eliezer mulai menyadari bahwa ada Tuhan yang beserta dengan dia. Langsung dia hadiahkan gelang kepada perempuan itu, pasangkan dan anting-anting tadi. Kemudian dia bertanya, "Hai gadis, apakah ada tempat tinggal buat kami menginap?" Dia bilang gini, gadis ini berkata, "Tidak hanya tempat tinggal Bapak, Bapak boleh menginap bersama yang lainnya. Rumah kami luas, siap menampung Bapak dengan yang lainnya. Bahkan makanan pun sangat banyak di rumah kami."
Luar biasa sekali ini perempuan, perkataannya perkataan yang luar biasa hebat ya, perkataan iman yang seharusnya diucapkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kemudian setelah sampai di rumah si gadis ini, maka keluarga besar menerima kedatangan Eliezer. Lalu disediakanlah minuman buat dia. Tapi dia berkata disediakan minuman dan makanan. Tapi dia tidak mau makan, tidak mau minum. Dia berkata, sebelum saya menyampaikan apa yang dipesankan oleh tuanku Abraham, saya tidak akan minum dan tidak akan makan. Akhirnya keluarga itu siap untuk menerima apa yang seharusnya dibicarakan. Nah, lalu Eliezer berkata, tuanku Abraham berkata bahwa malaikat Tuhan akan menyertai engkau, menjadikan engkau berhasil. Bahwa Tuhan yang aku hidup di hadapannya yang akan menyertai engkau. Pergilah ke kampung keluargaku. Ya, ternyata di daerah Padang Aram itu dia punya keluarga besar. Abraham punya keluarga besar. Ya, yang bernama Nahor. Saudara laki-laki Abraham bernama Nahor. Nahor menikah dengan Milka. Lalu dari pernikahan Nahor dan Milka lahirlah seorang anak laki-laki bernama Betuel. Bayangkan, saya kocak ini pikiran saya. Saya katakan kepada Tuhan sepanjang malam, Tuhan taruh pikiranmu dalam pikiran saya. Ini silsilahnya supaya saya bisa, Tuhan. Aku gak bisa baca yang banyak-banyak ini, Tuhan. Kemudian dari Betuel maka lahirlah Ribka. Ternyata perempuan yang tadi yang memberikan air kepada Eliezer ini adalah Ribka. Kemudian setelah disampaikan oleh Eliezer kepada keluarga ini, maka saudara jauh dari Ribka bernama Laban, dia berkata, aku tidak tahu harus berkata apa. Kalau itu dari Tuhan, maka kami mengiyakan. Kami setuju. Kemudian akhirnya orang tua dari Ribka ya berkata, kalau bisa 10 hari lagi ya tinggal di sini, jangan buru-buru ya. Soalnya berpisah dengan anak gadis kami selama ini kami nggak pernah jauhan, harus berpisah gitu. Kira-kira sedih nggak ya Bu Ane? Sedih, tapi lihat cucu sekarang tambah cantik, lihat anak menantu tambah sehat, senang rasanya. Sedih 10 hari lagi. Lalu Eliezer berkata, Tuhan jangan tahan kami lama-lama. Ini tugas harus kami kerjakan, harus segera diselesaikan. Akhirnya orang tua Ribka, mereka adalah orang tua yang cinta Tuhan. Mereka percaya terhadap perjalanan hidup bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Maka kalau kami sih maunya 10 hari lagi di sini, tapi kami memberikan kebebasan kepada anak kami. Tanyakanlah dia. Maka Eliezer bertanya, Ribka, apakah engkau mau mengikuti saya untuk berjalan ke daerah Kanaan di mana Ishak
anak Abraham tinggal. Lalu Ribka berkata, ya saya siap. Sebelum Eliezer berangkat ke padang Aram, dia sempat bersilat kata atau berdialog kepada Abraham. Lalu kalau perempuan itu nggak mau ikut saya gimana? Tapi karena perkataan Abraham, Tuhan akan menyertai. Maka dia lakukan itu. Luar biasa Ribka. Dia tidak bingung, tidak bimbang, ya tidak takut. Dia pergi menyertai perjalanan Eliezer. Di sepanjang jalan yang sekian jauh, dikatakan tidak lama kemudian, maka ada seorang pria sedang berjalan-jalan. Di kejauhan ada pria ganteng. Apakah namanya Pak Andi? Namanya adalah Ishak. Lalu Ishak melayangkan pandangannya melihat seorang perempuan cantik. Apakah namanya Ibu Lestari? Bukan. Namanya adalah Ribka. Ada lagu yang berkata, pandangan pertama. Mana musiknya? Kan begitu. Ya. Luar biasa kalau Tuhan bekerja, indah pada waktunya. Sehingga Ribka bertemu dengan Ishak. Itu waktu atau momen yang tepat. Karena orang tua Ishak baru meninggal dunia. Ibundanya baru meninggal dunia. Siapa sih istrinya Abraham? Sarah. Yang dulunya Sarai menjadi Sarah. Jadi terhibur dia. Digantikan wanita cantik, mama sudah meninggal. Ada wanita cantik siap mendampingi dia. Wah, itu luar biasa. Ya. Yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan adalah misi yang mustahil sekalipun. Gak mungkin. Aduh, gak mungkin. Ya. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan berarti saya dengan keluarga saya tidak sekarang dalam keadaan baik-baik. Tetapi ada proses yang kami hadapi dalam minggu-minggu ini. Tapi semua teratasi karena penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, apa yang sedang engkau pergumulkan, apa yang engkau sedang menjadi persoalanmu dalam hidupmu, apa sedang engkau kerjakan, engkau ingin berhasil, pasti bisa kalau ada penyertaan Tuhan. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, Tuhan baik. Kemarin Meme melalui mamanya laporan keuangan untuk Natal. Kebutuhannya 20 juta. Sudah masuk 14 juta. Yakin tertutupi? Pasti. Bisa lagu ini. Aku bisa. Iya, berarti waktu pelajaran itu masuk ya. Cuman Budames gak masuk. Tidak boleh susah hati kita. Ya, gak boleh susah hati. Ada orang yang lebih berat persoalannya. Kalau saya berdoa, Tuhan Engkau lawat saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumatera Utara,
di Aceh, di mana-mana. Saya mengikuti berita yang ada. Ada anak yang kehilangan papa mamanya. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Ya, di bulan istilahnya orang bilang di bulan yang baik. Tidak ada istilah Desember kelabu. Desember identik dengan sukacita. Bisa lakukan yang lagu orang seberang sana? Bukan di seberang sana, bukan. Baju baru. Bagaimana Pak Bidi, toples sudah diisi? Belum, sabar. Makrum? Belum diisi juga? Belum, sama dong. Ya, tepat pada waktunya pasti Tuhan tolong. Enggak harus sejam, 2 jam, sedetik pun Tuhan bisa kerjakan. Tuhan kita hebat kok. Ada 1-2 orang melimpah berkatnya di bulan Desember, sehingga ia bisa berbagi berkat. Puji Tuhan. Ada orang yang harus bahasa Jawa, ngelek apa itu? Ngelek. Nah, ya ngelek ido. Iya begitu ya. Iya enggak apa-apa dah. Orang kita sumber sukacita itu bukan dari toples yang isinya kacang hijau. Ya, tapi sukacita kita itu bersumber daripada Tuhan. Keberhasilan karena Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau sedang jalani, apapun yang sedang engkau rencanakan, jika engkau melibatkan Tuhan, yakin bahwa engkau akan berhasil karena Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya hanya katakan sama Tuhan, saya tidak tahu waktu saya Tuhan. Jadi setiap pagi doa saya penuhi saya dengan sukacita Tuhan. Beri hati yang ikhlas Tuhan. Walaupun sekali waktu ada ratapan, tapi penghiburan datang daripada Tuhan. Jangan mau bangga kalau kita berhasil bukan karena Tuhan. Tapi banggalah kalau kita berhasil karena Tuhan. Di situ kita menyadari karena Tuhan semuanya ini. Upaya usaha kita sebaik apapun tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan sia-sia. Tuhan menjadikan kita berhasil dalam hari-hari ini sampai kita tinggalkan tahun 2025, memasuki tahun yang baru nanti. Tuhan akan buat kita berhasil walaupun ada banyak tantangan di dalamnya, bahwa engkau tidak sendiri. Tuhan yang di hadapannya kita hidup akan menolong keluarga kita di tempat yang jauh sekalipun mereka berdomisili, bertempat tinggal, maupun yang ada di sekitar kita. Saya sampaikan firman Tuhan tidak panjang-panjang, tapi tahukah Bapak Ibu untuk menghafalkan nama-nama tadi. Jangan sampai ini saya punya kocak, Tuhan tolong isi. Saya katakan Tuhan beri pikiran Tuhan dalam pikiran saya, beri hati Bapa dalam hati saya, sehingga benar-benar ada kesinambungan, sehingga tidaklah mudah. Kalau Tuhan yang mengerjakan, semua menjadi mudah. Ya, saya punya HP ini, sekali waktu saya ketuk begini nyala, sekali waktu saya ketuk 2 kali tidak nyala. Jadi saya berdoa juga,
Tuhan tolong HP saya ini, biar saya ketuk 2 kali menyala. Tadi saya coba di sana, menyala, nggak nyala. Aduh Tuhan Yesus, aku harus ingat ayat-ayat ini Tuhan. Tapi Engkau yang punya firman. Saya yakin tidak ada perkataan yang salah dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Tadi saya hampir rasanya sedikit down. Ini pengalaman saya. Anak saya, Ibu Gembala katakan, Mama saya sampaikan firman di sekolah minggu. Mama saya main musik. Mama saya begini. Gak ada sih kata saya. Mama saya nanti minta tolong ya Bapak Min sama Pak Catur ya. Hah? Meja masih besi itu, Pak Andi belum turun. Langsung datang Bu Win, ya apa Ma? Oh meja pindahkan, taruh ini. Kenapa? Mungkin fokus ke belakang ya, enggak apa-apalah. Memang diizinkan seperti itu. Ketika saya kehilangan suami, saya ini sepertinya patah satu. Sehingga benar-benar tidak lengkap. Kemudian anak-anak tadi seperti itu, tak toleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Oh Raono. Tapi saya katakan Tuhan jangan saya buat lemah, buat saya kembali semangat. Karena Engkau yang memiliki firman itu. Jadi seberapapun firman yang dapat kita dengar, ya yang saya hamba Tuhan dapat bagikan, itulah firman. Berhasil kena Tuhan. Jangan bangga kalau kita berhasil bukan kena Tuhan. Ya, ada istilah orang cari pesugihan, ada orang menghalalkan berbagai cara, tapi itu buat orang dunia. Tapi buat kita adalah cari Tuhan. Maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Ingin berhasil? Haleluya. Tuhan menyertai kita semuanya. Kita naikkan pujian penyertaan-Mu sempurna. Tolong singer suaranya yang keras ya. Saya punya suara masih fals. Tinggi tidak bisa, di bawah tidak bisa, tengah-tengah juga dipaksakan. Memang kondisi suara yang terpengaruh untuk menyanyi ya. Padahal seorang hamba Tuhan itu suara diperlukan, menyanyi buat Tuhan itu yang perlukan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan penyertaan
Tuhan, ku percaya ada rencana yang indah. Amin. Tiada Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sidang Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi kepada Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari berkata, mana penyertaan Tuhan buat saya? Buktinya sepanjang tahun ini job saya sepi. Pekerjaan saya sepertinya tidak menjanjikan. Bisa dikatakan jauh dari berhasil. Ada banyak kesusahan yang terjadi. Apa dan bagaimanapun keadaanmu, hingga saat di bulan Desember, di minggu kedua di tahun ini, engkau ada karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena hebatnya engkau, tapi karena penyertaan Tuhan, hingga kita boleh sampai di bulan Desember ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Seberat apapun beban hidupmu, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita semuanya. Mungkin engkau merasa sepi dalam hidupmu. Mungkin engkau merasa sendiri menghadapi persoalan. Sepasang mata Allah memperhatikan kita semuanya. Dia akan menampakkan pemeliharaannya. Saya seperti ini pun. Ketika saya belum berdamai dengan hidup saya merasa bagaimana bukti penyertaan Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Tapi begitu saya berdamai dengan diri saya, berdamai dengan keadaan, menerima keputusan Tuhan, saya mengatakan, Tuhan luar biasa penyertaan-Mu. Engkau tempatkan orang-orang yang peduli untuk menunjukkan kasih-Nya kepada hamba-Mu. Saat ini jemaat Tuhan, apapun keadaanmu, tetap percaya terhadap firman Tuhan, jangan ragu. Bahwa penyertaan Tuhan akan dinyatakan semakin luar biasa. Dibuatnya kita berhasil karena Tuhan.
sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan sekalipun. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Kita angkat penyertaan Tuhan sempurna. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Amin, haleluya Tuhan. Kehadiran Tuhan mendatangkan sejahtera. Kehadiran Tuhan mendatangkan penghiburan. Kehadiran Tuhan mendatangkan kekuatan. Kehadiran Tuhan menyembuhkan yang sakit. Penyertaanmu, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Sembah, ya dalam masa kiara masa, ya dalam masa kiara masa. Sangat saya mohon Ibu Lestari. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau selalu Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu memperdulikan hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak sanggup Tuhan. Tanpa Engkau kami sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong kami dalam waktu kesesatan. Setiap proses hidup kami boleh melewati bersama Engkau sampai
Haleluya. Satu hal Tuhan, bahwa kami semakin dekat kepada Ya Tuhan. semakin dekat kepada Engkau. Yesus. Apabila badai turun datang menghantam kami, Haleluya. kami tidak akan tergoyahkan sedikit pun Tuhan. Amin. Karena kami sudah ada di dalam tangan, Haleluya. karena kami sudah ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Amin. 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 Yesus. Kami percaya di akhir tahun yang ada ini, kami percaya kado yang terindah sudah kami Amin. terima. Amin. 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 Terima kasih buat jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih percaya. Tuhan. Terima Hari kasih. ini kami sudah menerimanya. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan buat Tuhan. kebenaran Kami terima firman Tuhan. janji-janji-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati Oma Gembala. Ya Amin. Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kekuatan Amin. kepercayaan Amin. yang selalu ada bagi hamba-Mu. Amin. Sehingga hamba-Mu tetap memiliki damai sejahtera sukacita yang Amin. Amin. berlimpah. Apapun yang hamba-Mu saat ini Tuhan alami, kami percaya di dalam hamba-Mu ada Tuhan Yesus. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong Oma Gembala yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami semuanya. Amin. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami Haleluya. berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Waktu tempat saya kembalikan kepada Ibu Ani Herawati. Ya, terima kasih Uma buat pelayanan pagi hari ini. Diberkati firman Tuhan Sebentar, pagi hari ini sebentar. Bapak Ibu. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kalau kita sudah diberkati firman Tuhan pagi ini, kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta kesediaan dari Ibu Yuli, Ibu Sriase, Ibu Kinanti, Itu Ibu yang saya Eni. hindari. Itu yang saya sama-sama hindari. tampil ke depan. Alah, Ibu Yuli, Sini, Ibu Pak. Sriase, Cuk, ojo Bu jauh Pak. Eni. Maju sedikit Pak. Dah. Makasih. Ambil lagi. Saya minta kesediaan dari Ibu Kinanti untuk berdoa. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur
sebentar kita akan mendengarkan berita gereja. Warta Gereja Minggu 14 Desember 2025. Hari Selasa tanggal 16 Desember 2025, latihan isian pujian Natal MK Timur dimulai pukul 18. Latihan isian pujian Natal MK Barat dimulai pukul 18 juga. Hari Rabu ya? Oh enggak beda ya. Ya maaf ya, hari Rabu 17 Desember ya. Kemudian hari Kamis 18 Desember 2025, doa malam ya, diaken panitia Natal dan pelayan dimulai pukul 18, pujian Ibu Lestari. Jumat 19 Desember 2025, latihan musik ibadah Natal di Kepatian pukul 15 atau jam 5 sore. Sabtu 20 Desember 2025, latihan musik dan pujian dimulai pukul 16. Betul ya? Jam 4 ya, karena gladi resik Natal di Kepatian dimulai pukul 15.30 atau setengah 6. 17. Maafkan ya, padahal terang. Minggu 21 Desember 2025, ibadah raya dan sekolah minggu dimulai pukul 6.30 seperti biasa. WL-nya Bapak Widi Suwarko, singernya kelompok Timotius. Minggu 21 Desember 2025, ibadah dan perayaan Natal di Kepatian dimulai pukul 15 atau jam 3 sore. Untuk pokok-pokok doa, berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan, berdoa untuk rencana Natal bulan Desember, berdoa juga buat bangsa negara Indonesia, berdoa juga untuk sekolah tunas cendika dan bina cendika. Sudah cukup? Sudah, kira-kira cukup sekian. Mungkin ada tambahan? Enggak ada Kak ya? Enggak ada tambahan. Nanti di belakang saat ini adalah ibadah Natal sekolah minggu. Mari bagi Bapak Ibu yang ada waktu boleh nanti setelah selesai ini bisa mengikuti di belakang. Terima kasih. Tambahan informasi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti saya minta kesediaan dari Bapak Tomo, kita naikkan pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Paulus. Kami sungguh mengucap syukur di akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah hadir di tempat ini, bahkan Tuhan Engkau sudah memberkati setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan.
supaya Tuhan senantiasa memberkati, bahkan memakai lebih luar biasa ke depannya lah Tuhan. Baik dari yang Ibu Oma Gembala yang menyampaikan firman-Mu, bahkan Tuhan memberkati, baik singer, leader, baik pemain musik, multimedia, semua Tuhan, pemain tambur, semua Tuhan berkati. Bahkan Tuhan semuanya pelayan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia melainkan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di akhir ibadah ini Tuhan kami mau terus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya yang datang pagi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan. Bahkan yang mempunyai pergumulan pagi hari ini Tuhan, semua sudah Engkau menjawab, mendengar setiap pergumulan kami. Tuhan kami serahkan Tuhan, oh anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Mungkin yang anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, tolong Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan mereka. Tuhan kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, bahkan senantiasa dicukupkan. Bapak terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk haleluya, rencana Natal juga Tuhan kami percaya, baik di Dampit, di Kepatian, bahkan sekolah minggu yang di belakang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberi yang terbaik, bahkan Tuhan memberkati setiap perayaan-perayaan yang ada. Tuhan kami serahkan Tuhan, setiap perayaan-perayaan ini dan ibadah-ibadah Natal yang kami akan jalani di bulan Desember ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan haleluya cuaca yang luar biasa, bahkan memberikan kecukupan apa yang dia butuhkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah kekurangan, bahkan Tuhan akan mencukupkan dengan luar biasa setiap kebutuhan kami. Tuhan kami serahkan Tuhan panitia Natal semuanya, kami serahkan ke dalam tangan Natal semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua ini berjalan dengan lancar karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, kami tidak lupa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami, baik presiden, wakil, sampai menteri, bahkan sampai ke tingkat paling bawah RT RW, bahkan kecamatan Dampit yang ada yang kami tempati di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat akal budi sehingga setiap pemimpin ini akan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan negara kami ini senantiasa aman dimanapun berada Tuhan. Perayaan Natal ini di seluruh Indonesia kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya tidak ada kekacauan, kekisruhan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah damai Allah senantiasa menyertai bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bahkan terutama di desa Dampit ini Tuhan, supaya Tuhan memberkati Bapak Camat dan Wakil semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Bahkan Tuhan akan membela semua kebenaran yang ada. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk Tunas Cendekia dan Bina Cendekia Yayasan Bukit Anugerah yang ada. Tuhan kami percaya sekolah ini Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendirikan, sehingga Tuhan yang mengizinkan sehingga persekolahan ini bisa berdiri, itu semua karena Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Kau memberkati sekolah-sekolah yang ada ini Tuhan, Kau memberkati para guru yang ada, memberkati anak didik yang ada, bahkan orang tua, bahkan anak didik yang belum mengenal Engkau di sekolah di belakang ini Tuhan. Kami percaya kedepannya Tuhan akan memberikan semua percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan orang yang tidak mengenal anak-anak yang dipercayakan di sekolah kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kedepannya Tuhan. Semuanya akan terjadi mujizat sehingga semuanya akan menerima Engkau sebagai juru selamat. Tuhan terima kasih, kami serahkan Tuhan sekolah-sekolah kami sekolah yang di belakang ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa sebentar lagi Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, baik yang jauh yang dekat. Tuhan pimpin perjalanan kami. Kalau Engkau sudah mengantarkan kami datang ke tempat ini dengan selamat, kami percaya kepulangan kami Tuhan menyertai, bahkan kami sampai di rumah dengan selamat.
Tuhan terpuji-puji namamu. Kami serahkan juga Tuhan di pastori yang kami tinggalkan, Tuhan memberkati, baik dari Oma Gembala, Ibu Gembala, bahkan anak-anak cucu, semua Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan, tidak kekurangan sedikit pun. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji-puji namamu Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama. Kiranya terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang serta pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan datang. Yang diberkati berkata amin. Selamat Minggu, Tuhan berkati.